Ada banyak, yang bisa saya pikirkan adalah setidaknya 3 mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme de-skillization atau, penghilangan keterampilan gitu ya. Mmm, Bayangkan kalau ada seseorang yang tadinya bekerja di lahan pertanian atau dia bekerja di tempat lain yang membutuhkan seluruh kreativitasnya. Jadi seluruh daya upaya, seluruh pemikiran, seluruh strategi dan seluruh taktik yang dia punya itu bisa dimanfaatkan untuk bidang pekerjaannya. Tapi kemudian dia bekerja di pabrik yang menuntut dia untuk melakukan sebuah pekerjaan yang sangat mekanis, gerakan tangannya sangat terbatas, dan selama periode waktu yang sangat panjang, dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, dan mungkin bertahun-tahun, hanya melakukan sebuah kegiatan yang sangat monoton. Yang terjadi adalah sebetulnya bukan peningkatan keterampilan, tapi sebetulnya penghilangan keterampilan. Karena kemampuan seseorang untuk berpikir kritis dan berpikir kreatif sebetulnya hilang pada saat seseorang melakukan kegiatan yang sangat monoton berulang-ulang. Jadi seringkali yang terjadi adalah setelah seseorang bekerja di pabrik dan kemudian badannya tidak lagi mampu untuk melakukan pekerjaan yang monoton tersebut, yang mungkin juga menuntut uh, beban fisik yang berat, biasanya orang tersebut akan sulit sekali untuk bekerja di sektor yang lain. Jadi setelah sebuah pabrik itu tidak lagi memproduksi barang yang diproduksi sebelumnya dan kemudian tanda kutip menghilangkan kebutuhan tenaga kerja dan kemudian mem-PHK karyawannya, akan besar sekali kemungkinan karyawan yang di PHK tersebut kesulitan mencari pekerjaan di bidang lain yang sifatnya lebih kreatif. Jadi karena itu saya menyebut proses ini sebagai de-skillization atau penghilangan keterampilan. Ada mekanisme yang kedua adalah saya sebut urbanization effect. Yang terjadi adalah manakala sebuah pabrik atau beberapa pabrik yang melakukan kolokasi bertempat di satu daerah secara bersama-sama, kemudian membutuhkan banyak sekali tenaga kerja dan kemudian mengambil banyak sekali penduduk sekitar sebagai pekerja dan kemudian menghilangkan pengangguran, menaikkan pendapatan. Yang terjadi juga selain terjadi peningkatan pendapatan, tapi juga daerah itu akan mulai mengkota. Karena terjadi banyak sekali kolokasi industri, daerah itu mulai mengkota, harga-harga umumnya juga naik. Jadi walaupun pendapatan meningkat, tapi harga juga mungkin naik, dan harga mungkin sekali, harga produk atau harga makanan atau harga sewa rumah dan seterusnya, mungkin sekali naik lebih cepat dibanding peningkatan pendapatan. Jadi kalau kita bandingkan antara pendapatan sebelumnya dan pendapatan setelah terjadinya industrialisasi, mungkin ada peningkatan, tapi peningkatan itu tidak sebanding dengan peningkatan harga-harga kebutuhan hidup, sehingga kemudian keterjangkauan untuk hidup di daerah itu ternyata justru berkurang setelah terjadi industrialisasi. Nah, urbanization effect ini bisa saja justru bukan mensejahterakan, tapi justru mentidak sejahterakan. Yang ketiga yang paling mengkhawatirkan sebetulnya adalah involuntary displacement. Uh, Dalam bahasa yang paling harfiah, maksudnya adalah pemindahan secara tidak sukarela. Bahasa yang mungkin lebih gampang difahami adalah penggusuran. Seringkali kalau kita bicara tentang penggusuran, yang ada di kepala kita adalah orang yang sudah tinggal di satu tempat selama berpuluhan tahun, lalu kemudian harus pindah karena tanah itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah misalnya, atau kepentingan pembangunan pihak swasta. Tapi seringkali sebetulnya bentuk penggusuran atau involuntary displacement itu tidak hanya terjadi pada rumah. Jadi bayangkan kalau Anda adalah seorang petani yang sudah bekerja di lahan itu puluhan tahun, tapi karena memang Anda petani yang penghasilannya kecil, tidak mampu untuk punya modal besar, dan karena modalnya nggak besar, mungkin Anda tidak mampu untuk membeli tanah itu untuk dijadikan sebagai lahan pertanian terus-menerus. Sebagian besar petani di dunia ketiga, dan Indonesia masih masuk dalam kategori negara berkembang yang seringkali disebut dunia ketiga itu, adalah petani yang tidak punya lahan. Jadi mereka seringkali bekerja di tanah-tanah publik. Seringkali mereka bekerja di lahan bekas hutan atau tanah bengkok atau tanah kas desa. Dan manakala tanah itu kemudian dimanfaatkan untuk keperluan lain, keperluan yang selain pertanian, karena pemerintah menganggap ada manfaat ekonomi yang jauh lebih besar untuk
mengalokasikan lahan rakyat itu untuk keperluan selain pertanian, misalnya industri atau perumahan dan lain-lain, maka akan terjadi kehilangan pekerjaan begitu banyak orang yang tadinya bertumpu pada ketersediaan lahan rakyat tersebut begitu. Jadi ada 3 mekanisme. Yang pertama adalah de-skillization atau penghilangan keterampilan itu. Yang kedua adalah urbanization effect, di mana peningkatan pendapatan tidak sebanding dengan kenaikan harga. Yang ketiga adalah involuntary displacement, tergusurnya orang dari rumahnya atau dari lahan tempat mereka bekerja.